Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sekarang kita akan bicara tentang sistem pencernaan manusia bagian yang kedua. Kita itu makan kan untuk mendapatkan energi, tetapi sayangnya makanan yang kita makan itu tidak bisa langsung diserap oleh tubuh dalam keadaan masih besar-besar. Sehingga karbohidrat, lemak, dan protein yang masuk ke dalam tubuh kita harus dipecah. Dan yang memecah adalah enzim. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat akan dipecah-pecah oleh enzim amilase atau petialin menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Karbohidrat contohnya misalnya tepung. Tepung itu terdiri dari molekul tepung yang rantainya susunannya panjang dan terikat. Lalu enzim datang untuk memecah ikatan itu sehingga molekul-molekulnya menjadi lebih kecil-kecil. Menjadi glukosa. Itulah yang bisa diserap oleh tubuh kita di usus halus. Saat kalian makan brownies atau black forest, kelenjar ludah yang ada di mulut kalian menghasilkan zat petialin, enzim petialin. Demikian juga di dalam usus halus akan menghasilkan amilase. Yang kedua adalah protein. Protein akan dipecah oleh enzim protease. Protein misalnya ada dalam ikan, kacang-kacangan, daging, dan ayam. Sama seperti yang sebelumnya, protein itu adalah molekul yang berikat panjang dan kuat sehingga harus dipecah. Terjadi di dalam lambung oleh enzim peptin dan juga di dalam usus halus oleh enzim tripsin. Kenapa? Enzim tripsin itu dihasilkan oleh pankreas dan kenapa tripsin bekerja di usus halus? Karena enzim tripsin itu hanya bisa bekerja pada suasana yang basah, sedangkan lambung kita itu asam. Jadi yang bekerja di lambung kita adalah enzim peptin, ya. Sedangkan tripsin tadi bekerjanya di usus halus. Kedua enzim itu memecah protein menjadi pepton. Berikutnya adalah lemak. Lemak itu punya sifat yang sulit bercampur dengan air. Lemak akan dihancurkan oleh enzim yang namanya enzim lipase menjadi gliserol dan asam lemak. Caranya adalah melalui proses emulsifikasi. Potongan-potongan lemak yang panjang dipecah-pecah menjadi lemak yang lebih kecil-kecil melalui suatu proses yang disebut emulsifikasi. Seperti halnya panci yang dilapisi minyak, panci itu tidak bisa ya langsung dibersihkan oleh air, maka diperlukan emulsifikasi. Misalnya sabun. Di dalam perut kita, zat untuk mengemulsifikasinya adalah empedu yang dihasilkan oleh hati. Ya, dan juga enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas. Ini contohnya. Ini adalah lemak yang besar lalu dipotong-potong oleh enzim atau dihancurkan menjadi lemak yang lebih kecil-kecil. Menjadi asam lemak dan juga gliserol. Kalau sudah dalam berbentuk ini, maka baru bisa diserap oleh usus halus. Ini hati yang memiliki kantung empedu dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu akan mengeluarkan cairan itu dan mengalirkannya ke usus halus. Kesimpulannya, enzim-enzim kita terdapat di mulut. Yang pertama adalah enzim petialin yang mengubah zat tepung menjadi zat gula. Yang kedua terdapat di hati, yaitu empedu ya, yang tugasnya memecah lemak, kelenjar empedu. Kemudian di lambung itu ada enzim pepsin dan renin serta asam klorida yang berfungsi membunuh kuman dan bakteri. Kemudian pankreas. Pankreas ini sangat istimewa ya, karena menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Amilase itu mengubah zat tepung menjadi zat gula, sedangkan lipase mengubah lemak menjadi asam lemak, dan tripsin mengubah pepton menjadi asam amino.
Nah, itu tadi penjelasan tentang enzim-enzim yang membantu penyerapan zat-zat penting dalam tubuh kita. Pastikan ya kalian makan makanan yang bergizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.